Halo, perkenalkan nama saya Fernando Dira Putra Candaka, NRP 130123032. Di video kali ini saya akan membahas problem set nomor 2 dari MIT. Jadi saya akan menjawab problem set 1. Pertanyaan pertama, suppose potatoes are a given good. When the prices of potatoes increases, both the substitution and the income effect cause the demand for potatoes to increase. Jawaban menurut saya adalah false. Dalam kasus kentang sebagai given goods, barang givens atau given goods adalah produk yang berpenghasilan rendah dan tidak mewah, di mana permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan harga, dan sebaliknya. Jadi, untuk efek substitusi, ketika harga kentang naik, konsumen akan cenderung beralih ke alternatif lain yang lebih murah, dan akan mengurangi permintaan kentang. Untuk efek pendapatan, karena kentang merupakan barang kebutuhan pokok bagi konsumen, ketika pendapatan mereka berkurang, mereka mungkin membeli lebih banyak kentang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dalam kasus given good seperti kentang, ketika harga kentang meningkat, efek substitusi akan menyebabkan permintaan kentang menurun. Sementara efek pendapatan dapat membuat permintaan kentang meningkat. Terus pertanyaan kedua, John consumes only sodas atau X dan pizzas atau Y. Suppose that his preferences can be represented by utility sama dengan min X Y. Jadi sodas dan pizzas adalah barang komplementer yang perfect. John wants to drink one soda for every pizza he eats. If the price of sodas increases, John's demand for both sodas and pizzas will decrease, and all the changes in demand will be due to substitution effect. Jawaban ini salah karena sudah dibilang di sini mereka adalah barang komplementer. Jadi ini disebabkan oleh income effect. Nomor 3. Consider a situation with only two goods, X and Y. It is possible for one of the goods to be inferior, but they can't both be inferior at the same time. Jawabannya true, karena barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Jadi ketika konsumen pendapatannya naik, mereka akan uh, mengganti barangnya atau mencari pilihan lain. Jadi, jika barang X atau Y lebih rendah dan peningkatan meningkat, masyarakat akan meminta lebih sedikit barang X dan Y. Tapi di kasus ini, dengan apa mereka akan menggantikannya? Dalam skenario ini, tidak akan ada hal lain yang bisa menggantikannya. Jadi jawabannya true. Nomor 4. A production function uses capital and labor as input. If both capital and labor have diminishing marginal returns, then the production function can't display increasing return to scale. Jawabannya false. Fungsi produksi masih dapat menampilkan increasing return to scale meskipun capital dan labor menunjukkan diminishing marginal return. Increasing return to scale terjadi ketika peningkatan input menyebabkan peningkatan output lebih besar. Diminishing marginal return yang semakin berkurang berarti bahwa ketika satu input ditingkatkan, sementara input lainnya tetap konstan, maka output tambahan yang dihasilkan oleh input tambahan akan berkurang. Jadi, increasing return to scale ditentukan oleh perilaku fungsi produksi pada berbagai tingkat kombinasi input, tidak oleh perilaku input individual. Oleh karena itu, sebuah fungsi produksi dengan diminishing marginal returns untuk capital dan labor masih bisa menunjukkan increasing return to scale jika interaksi antara input-input tersebut lebih besar dan bisa menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Nomor 5. Return to scale for a firm are at the same level at all production levels. Jawabannya false. Jika produksi naik, maka return to scale bisa jadi decreasing dari increasing dan sebaliknya. Jika awalnya increasing return to scale, jika produksinya naik, maka bisa jadi decreasing return to scale.
Terus ke-6, Thomas Malthus prediction about mass starvation was wrong because the diminishing marginal product of labor has been offset by the increase in agricultural productivity. Jawabannya true, karena Thomas Malthus tidak memperhitungkan kemajuan teknologi pertanian. Artinya, bahkan dengan pertumbuhan populasi, kita dapat memproduksi lebih banyak pangan dengan lebih sedikit tenaga kerja karena teknologi tadi, sehingga secara efektif mengimbangi diminishing marginal product of labor. Saya Gunarta Michael Theosdor dengan NRP 130123012 dan saya akan menjelaskan tentang problem set 2, yaitu problem kedua. Di sini pada soal tertulis bahwa Anne mengkonsumsi hanya buku dan video game. Preferensinya bisa direpresentasikan melalui fungsi utilitas, yaitu U sama dengan X pangkat 2 kali Y, di mana harga dari buku adalah PX dan harga dari video game adalah PY. Sedangkan income adalah M, yaitu dalam dolar. Di sini dalam pertanyaan nomor 1, kita disuruh menentukan budget constraint Anne, menghitung MRS, lalu mencari permintaan untuk buku dan video game sebagai fungsi. Nah, dari jawaban tersebut saya mendapatkan bahwa budget constraint Anne itu adalah PX kali X tambah PY kali Y lebih kecil sama dengan dari M, di mana M merupakan income. Jadi di sini total pengeluaran Anne untuk X dan Y, yaitu buku dan video game, tidak boleh melebihi pendapatan. Lalu untuk MRS adalah perbandingan tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi satu barang terhadap tingkat kepuasan yang dikorbankan dari mengkonsumsi barang lainnya. Maka di sini MRS dapat dihitung dari turunan parsial dari fungsi utilitasnya, di mana memakai rumus seperti berikut. Di sini MRS-nya ketemu, yaitu 2Y per X. Nah, lalu untuk mencari X dan Y, di mana demand terhadap buku dan demand terhadap video game, maka kita harus mencari dulu X dan Y-nya. Kita bisa menyamadengakan MRS dan MRTS, di mana MRTS memiliki rumus seperti berikut. MRTS sama dengan PX per PY. Maka di sini kita menyamadengankan, lalu akan ketemu yaitu X-nya memiliki fungsi 2M per 3PX. Lalu setelah ketemu X, kita ganti X-nya dimasukkan ke rumus, yaitu yang diketahui ya budget constraint-nya. Nah, kenapa kok sama dengan M? Tidak seperti yang ini, maka karena di sini kita mengasumsikan di mana rumus budget constraint-nya adalah maksimal, yaitu sama dengan M, karena tidak boleh melebihi M kan. Maka nilai paling besar M harus disamadengankan dengan nilai totalnya untuk pengeluaran Anne. Nah, di sini kita menemukan bahwa Y-nya adalah 1M per 3PY. Nomor 1 selesai. Lalu nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah compute the price elasticity. Kita harus mencari elastisitas buku dan elastisitas silang antara buku dan juga video game. Maka di sini kita menemukan bahwa dengan memasukkan rumus elastisitas seperti berikut ini, kita dapat menemukan arti di mana yang pertama untuk elastisitas harga buku, yaitu min 1, bersifat inelastis terhadap perubahan harga buku, yang artinya permintaan buku ini tiap peningkatan persentase dalam harga buku akan menurunkan persentase sebesar 1 dalam jumlah buku yang diminta, dan berlaku sebaliknya. Sedangkan untuk arti elastisitas silang, yaitu yang bernilai 0 ini, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara perubahan harga, permainan video, dan jumlah buku yang diminta.
Lalu yang nomor 3 disuruh membuat grafik kurva angle. Nah, ini kurvanya menunjukkan bahwa video games adalah barang normal. Yang karena sudah pasti M itu lebih tinggi daripada PY nilainya. Karena Y PX PY M itu sama dengan 1M per 3 PY. Maka didapatkan grafik seperti ini. Lalu untuk nomor 4, jika yang diketahui PX dan PY adalah 1 dan M adalah 90, berapakah buku yang Anda beli? Nah, ini kita tinggal masukkan fungsi yang kita sudah temukan tadi, yaitu fungsi untuk demand-nya. Ya, yang di sini ini 2M per 3PX, kita masukkan kembali ke sini. Jadi dari sini kita bisa menemukan bahwa X-nya sesuai dengan yang diketahui, bahwa Anda bisa membeli 60 buku dan bisa membeli 30 video games. Nah, ada juga pertanyaan kedua untuk nomor 4 ini, yaitu apabila PX-nya sama dengan 2, PY-nya sama dengan 1, yaitu harga barunya ya, maka X-nya dan Y-nya berapa? Atau berapa buku yang akan dia beli? Nah, kalau buku saja sebenarnya yang ini kita masukkan kembali. Namun karena PX-nya sama dengan 2, maka dari M ini kita bisa membagi 2. Maka X sama dengan 2 per 3 kalikan 90 per 2. Akan ketemu X sama dengan 30, di mana yang sebelumnya 60 buku, Anda hanya bisa membeli 30 buku saja sekarang. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, berapa penurunan dalam demand untuk buku yang disebabkan oleh efek substitusi dan berapa yang turun karena efek pendapatan? Nah, secara kalkulasi yang dimana seperti ini, untuk menghitung efek substitusi dan pendapatan perlu mencari X dan Y, di mana konsumen mendapatkan utilitas yang sama dengan harga bundel awal, namun MRS-nya sama dengan rasio harga baru. Maka ketemu seperti ini, X kuadrat Y sama dengan 60 kuadrat kali 30, dan 2Y sama per X sama dengan 2. Jadi ini rasio untuk harga yang barunya. Nah, sekarang kita masukkan untuk X-nya sama dengan Y sama dengan 30 dikalikan 2 per 3 pangkat 2 per 3, yang dimana hasilnya kurang lebih sama dengan 47,6 ya, setelah dibulatkan. Nah, efek untuk substitusi ini menyebabkan penurunan permintaan buku sebesar 60 dikurangi 47,6, di mana di sini menjadi 12,4 unit. Untuk sisanya berjumlah 17,6 unit, yaitu didapatkan dari 30 dikurangi dengan 12,4, itu disebabkan penurunannya oleh efek pendapatannya. Nah, kita lanjut untuk grafiknya. Itu gambarnya seperti ini. Untuk kurvanya ya, ini gambarnya seperti ini, dimana koordinat A adalah 60, untuk X-nya 30, untuk Y-nya B adalah 47,6, dan C adalah 30,30. Nah, untuk nomor 5, ada perubahan dalam fungsi utilitasnya. Jadi jika utilitas fungsinya diubah menjadi U sama dengan X pangkat setengah plus Y, dan harganya diubah, PX adalah 1, PY sama dengan 10, M sama dengan 50, maka berapa demand-nya untuk buku dan video games? Nah, ini cara mengerjakannya. Yang diketahui adalah U, PX, PY, dan M. Lalu kita masukkan ke dalam pengerjaan yang pertama. Ini budget constraint-nya dicari dulu. Jadi ini fungsinya seperti ini untuk budget constraint-nya. Lalu MRS-nya, di mana di sini ditemukan negatif X pangkat min setengah per 2. Lalu untuk mencari X dan Y, kita menyamadengangkan MRS dan MRTS ya. Nah, kita sama dengankan seperti ini, akhirnya ketemu bahwa X adalah 25. Setelah X ketemu 25, maka gantian sekarang Y-nya yang dimasukkan, ketemunya 5,2 atau 2,5. Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah, jika harga video gamesnya meningkat menjadi 15, maka berapa banyak buku dan video games yang akan dia beli?
Nah, ini akan menjadi seperti ini. Karena yang diketahui adalah fungsi di mana y sama dengan 0, di mana x per sama dengan m per px sama dengan 50, py-nya berubah menjadi 15, px-nya 1. Dan substitusi dan income efeknya menjadi x pangkat setengah tambah y sama dengan 25 pangkat setengah plus 2 setengah. Nah, maka di sini ditemukan bahwa x adalah 225 per 4, di mana y-nya adalah 25 pangkat setengah tambah 5 per 2 min 15 per 2 sama dengan 0. Karena y-nya 0, di sini berarti bahwa efek substitusi mengurangi konsumsi keseluruhan. Tidak ada perubahan konsumsi video game yang disebabkan oleh efek pendapatan. Sekian, terima kasih. Saya Felita Dalvina dan saya akan membahas problem 3. Di sini terdapat 3 fungsi ABC dan kita akan membahas dari fungsi yang pertama dulu. Yang pertama kita akan mencari marginal product dari labor capital dan menentukan apakah pengembaliannya mengalami peningkatan, penurunan, atau konstan. Untuk fungsi A, di sini terdapat fungsi hasil produksi atau output terhadap labor dan capital sama dengan L kuadrat K setengah. Dalam fungsi A, kita mencari MPL. Kita menurunkan fungsi produksi F terhadap L. Sebaliknya untuk mencari MPK, kita menurunkan output atau fungsi produksi F terhadap K. Dalam kasus ini, sehingga hasilnya akan menjadi MPL sama dengan 2LK setengah. Untuk MPK menjadi setengah L kuadrat K min setengah. Untuk mencari pengembaliannya, kita melihat pada eksponen dalam variabel input. Di dalam fungsi di sini, kita akan melihat hasil inputnya adalah 2 untuk labor dan setengah untuk capital. Jika jumlah eksponennya lebih dari 1, maka akan mengalami increasing karena hasilnya positif. Sedangkan jika kurang dari 1, akan mengalami decrease. Di sini kapitalnya kurang dari 1, yaitu min setengah. Makanya kapital akan mengalami decrease dan labornya mengalami increase karena labornya 2. Untuk mencari MRTS, dapat dihitung sebagai min MPL per MPK sama dengan min 4L. Tanda negatif di sini muncul karena MRTS diukur sebagai tingkat perubahan yang berlawanan antara tenaga kerja dan modal untuk tetap mempertahankan tingkat output yang sama. Selanjutnya fungsi B. Tetap kita akan mencari MPL, MPK, MRTS, dan return to scale-nya apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau konstan. Untuk mencari MPL di sini kita menurunkan hasil produksi F, labor terhadap labor, dan kapital terhadap capital. Sehingga untuk MPL di sini, jika L diturunkan akan menjadi 1, L setengah diturunkan akan menjadi setengah L min setengah, dan untuk K-nya tetap, karena di sini kita hanya akan menurunkan labornya saja, sehingga K-nya akan setengah. Untuk MPK-nya akan menjadi setengah L, setengah K min setengah. Sehingga labor dan kapitalnya akan mengalami decreasing karena hasilnya semua eh, kurang dari 1. Sama untuk mencari MRTS, kita akan memasukkan rumus min MPL per MPK. Jadi hasil dari MPL dan MPK akan dimasukkan ke dalam rumus MRTS. Hasilnya berapa ya? Nggak dikasih tahu sih. Ya, intinya gitu ya cara carinya. BTW, Endo, di-cut ya. Tolong di-cut. Please di-cut. Selanjutnya terdapat fungsi C, yaitu fungsi produksi labor. Dan K-nya adalah 2L ditambah K. Untuk mencari MPL-nya, 2L diturunkan menjadi 2.
K diturunkan menjadi 1. Mencari MRTS, tinggal dimasukkan MPL per MPK, min MPL per MPK, dengan min 2 per 1, kita mendapatkan hasil min 2. Sedangkan untuk returns labor dan capitalnya kan konstan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang problem keempat. Yaitu yang pertama ada sebuah perusahaan X memiliki fungsi produksi L tambah K 2 per 3. L tambah K pangkat 2 per 3. Terus ditanya marginal product of labor berapa, marginal product of capital berapa, marginal rate technical substitution berapa, dan ini adalah jawabannya. Pertama, MPL rumusnya adalah turunan F dari fungsi ini per turunan L atau labor. Jawabannya 1. Terus MPK sama turunan fungsi ini per turunan capital. Jadi jawabannya 2 per 3 K pangkat min 1 per 3. Lalu MRTS-nya rumusnya adalah MPL per MPK. Jawabannya 3 per 2 K pangkat 1 per 3. Lalu untuk MPL, dia itu constant return to scale karena hasilnya 1, jadi dia itu constant. Terus MPK, diminishing return to scale, karena 1 per 3. Enggak, belum sampai 1, jadi dia di diminishing. Di sini maksudnya decreasing return to scale. Lalu soal ini juga ditanya apa yang unusual dari MRTS ini atau apa yang aneh. MRTS ini naik dengan naiknya capital. Terus soal kedua disuruh gambar grafik isoquant. Ini adalah gambar dari grafik isoquantnya fungsi di atas. Kemudian karena capital 2 per 3, kenaikan capital akan lebih kurang dari labor, sehingga produksi ini adalah decreasing return to scale. Bisa dilihat di sini capitalnya 2 per 3. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas problem 4 nomor 3. Di sini terdapat hasil produksi F, capital, labor sama dengan IXP 2T ditambah L tambah K 2 per 3, di mana T di sini mengukur tahun. Pertanyaan pertama, bagaimana hal ini mempengaruhi MPL, MPK, return to scale, dan MRTS? Kedua, berapa tingkat produktivitas dari waktu ke waktu? Serta gambarkan isoquant untuk Q sama dengan 100, T-nya 1,2. MPL di sini diturunkan menjadi IXP 2T, sedangkan untuk MPK-nya menjadi IXP 2T 2 per 3K min 1 per 3. Sehingga dari keduanya akan mengalami increasing. Untuk MRTS-nya, tetap dimasukkan rumus min MPL per MPK, dan hasilnya akan menjadi 3 per 2K 1 per 3. Selanjutnya ada FSL, SK. Adalah hasil dari mengalihkan semua input, yaitu labor dan capital dalam fungsi produksi FL, K dengan konstanta skalar S. Ini mencerminkan perubahan skala atau ukuran dalam produksi. Dan untuk produksi FK, L menjadi sama dengan IXP 2T ditambah, IXP 2T L tambah K pangkat 2 per 3. Sehingga dapat dihitung sebagai FSL, K IXP 2T SL ditambah S 2 per 3K. Sementara itu, SF L, K adalah hasil dari mengalihkan fungsi produksi F, L, K dengan suatu skalar atau faktor S yang juga dapat disebut sebagai efisiensi skalar. Secara matematis, dapat diwakili dengan SF L, K
sama dengan S dikali F L, K. Kedua konsep ini membantu memahami bagaimana perubahan skala dan faktor efisiensi dapat memengaruhi produksi dalam konteks fungsi produksi yang diberikan. Jadi masih ada decreasing return to scale, yaitu pengembalian skala tidak dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas. B. Tingkat peningkatan produktivitas didefinisikan sebagai R dalam kurung T sama dengan D up dibagi DT dibagi A sama dengan 2. Ekspresi tersebut menggambarkan laju pertumbuhan relatif dari fungsi A dalam kurung T. Dapat diartikan sebagai rasio perubahan terhadap nilai fungsi eh, A dalam kurung T terhadap waktu T dibagi oleh nilai fungsi A itu sendiri. Dan hasilnya akan setara dengan 2. Ini dapat mencerminkan tingkat pertumbuhan proporsional dalam suatu waktu tertentu. Sehingga outputnya akan mengganda setiap tahun. Jika dinyatakan dalam waktu diskrit, eh, IHP akan tetap benar dan mencerminkan tingkat pertumbuhan yang konstan, di mana output berlipat ganda setiap periode waktu tertentu. Ekspresi R dalam kurung T dihitung sebagai rasio perubahan output antara dua periode berturut-turut, antara T dan T plus 1. Dalam hal ini, ekspresi spesifiknya adalah RT sama dengan IXP 2T plus 1 dikurang IXP 2T per IXP 2T. Sehingga jika disederhanakan, akan mendapatkan RT sama dengan IXP 2 dikali IXP 2T dikurang IXP 2T per IXP 2T. Menjadi RT sama dengan IXP 2 min 1 per 1. Sehingga RT sama dengan I pangkat 2 min 1. I pangkat 2 min 1. Secara lebih rinci, 2IT min 1. Ini merupakan hasil akhir ekspresi untuk laju pertumbuhan relatif antara dua periode waktu berturut-turut. Alasan laju pertumbuhan waktu berbeda secara signifikan dalam waktu kontinu dan waktu diskrit adalah karena interval waktu besar. Delta T sama dengan 1, sehingga pendekatannya tidak baik. Isoquants bergerak ke dalam jumlah yang sama dapat diproduksi dengan jumlah K dan L yang lebih rendah karena peningkatan produktivitas dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 2.